Salam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama berdoa sejenak. Tuhan Allah di surga, kami mensyukuri atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pertolongan Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami untuk memahami firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini nas yang akan kita bersama-sama renungkan adalah Matius pasal 22 ayat 23 sampai 33 dengan judul Pertanyaan Orang Saduki tentang Kebangkitan. Saudara, untuk mengerti akan kitab suci itu sangat penting. Ketidakmengertian kita terhadap kitab suci akan membuahkan pemahaman kita yang keliru dan juga akan menghasilkan tindakan yang keliru pula. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan sesudah kematian dalam nas kita pada hari ini menunjukkan ketidakmengertian mereka terhadap kitab suci. Dengan mendasari pertanyaan mereka dari kitab Ulangan pasal 25 ayat 5-10 tentang perkawinan levirat atau yang juga disebut dengan hukum perkawinan ipar, mereka meminta jawaban Yesus berkaitan dengan itu. Dengan tegas, Yesus mengatakan bahwa mereka sudah sesat, tidak mengerti akan kitab suci, dan juga tidak mengakui kuasa Allah. Ayat 29. Nah, apa yang menjadi mereka tidak mengerti? Apa yang membuat mereka tidak mengakui akan kuasa Allah? Kesesatan pertama yang dapat kita lihat dalam kesempatan perenungan ini adalah mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh kitab suci sehingga mereka berpegang pada ajaran yang salah. Yakni mereka tidak mengakui akan kebangkitan orang mati. Pada ayat yang ke-23 bisa kita baca bersama. Hukum perkawinan ipar yang diceritakan mereka itu tampaknya diceritakan secara berlebihan dan menjadi alasan untuk menolak konsep dari kebangkitan orang mati. Mereka menyamakan kehidupan sesudah kematian layaknya terjadi di dunia ini. Ya, mereka tidak mengakui kebangkitan sesudah kematian. Jadi harapan mereka atau pikiran mereka, konsep mereka adalah apa yang terjadi di dunia orang mati, karena mereka tidak mengakuinya, ya apa yang mereka pikirkan di dunia ini. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu Yesus menjelaskan bahwa pada waktu kebangkitan orang tidak akan kawin dan tidak dikawinkan, tetapi mereka hidup bagaikan malaikat, seperti malaikat di surga. Nah, artinya orang percaya yang dibangkitkan sesudah kematian hidupnya hanya untuk memuliakan Allah dengan penuh sukacita dalam sukacita surgawi yang tiada taranya. Yang kedua, pemikiran mereka yang sesat itu adalah berkaitan dengan keraguan mereka terhadap kuasa Allah dalam kebangkitan orang mati. Kalau kita mengingat pengutusan Musa di Gunung Horeb dalam Keluaran pasal 3 ayat 6, secara eksplisit Tuhan berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub," yang juga dikutip oleh Yesus dalam nas kita pada saat ini pada ayat yang ke-32. Itu berarti bahwa meskipun orang-orang itu dalam secara fisik sudah mati, tetapi mereka tetap hidup di dalam Tuhan. Mereka ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan kebangkitan sesudah kematian itu ada. Dan Allah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Jika mereka tidak mengakui kebangkitan, itu berarti bahwa mereka juga sebenarnya tidak mengakui Allah yang hidup. Saudara, kita sering menemukan pemahaman yang keliru tentang kitab suci. Kerap kali kitab suci ditafsirkan secara sekehendaknya saja atau sembarangan dan akhirnya memberikan pemahaman yang keliru kepada pendengarnya. Apalagi saat ini di tengah mewabahnya COVID-19 atau virus corona, ayat-ayat kitab suci kerap kali digunakan secara serampangan, dicomot sana-sini tanpa melihat konteksnya untuk mendukung apa yang ia pikirkan. Sebagai contoh, kita melihat
dari Keluaran 12 ayat 6, situ ada orang mengambil, ini tentang 14 hari dikurung, berkaitan dengan 14 hari inkubasi COVID-19. Tapi kalau kita lihat konteksnya itu hal yang berbeda. Yang dikurung itu kan anak domba. Sedangkan ketika mereka tidak melakukan pekerjaan atau tidak keluar rumah hanya 7 hari setelah 14 hari anak domba itu dikurung atau kemudian menjadi kurban. Atau dari Mazmur 91 ayat 5-7 yang ditafsirkan bahwa orang percaya tidak akan terkena virus corona, biarpun 1000 rebah di kiri, 10.000 di kanan, tidak akan ada apa-apa. Lalu bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena COVID-19, yang terdampak oleh COVID-19? Jadi akhirnya terjadi pertentangan. Padahal sebenarnya saudara-saudara, apa yang kita lakukan, kita tidak perlu mempertentangkan antara iman dan pengetahuan atau hikmat. Betul, kita dituntut untuk beriman yang kuat kepada Tuhan, dan itu mesti dan memang harus kita lakukan. Tetapi kita juga diberikan hikmat untuk mengerti apa yang terjadi di dunia yang fana ini. Amsal 2 ayat 6 mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena itu, milikilah pengertian yang benar tentang kitab suci. Caranya ialah baca kitab suci secara rajin. Mintalah hikmat dari Tuhan untuk memberikan pengertian dari kitab suci yang kita baca dengan pertolongan Roh Kudus. Renungkanlah dan lakukanlah dalam hidup kita setiap hari. Pengertian yang benar tentang kitab suci akan menuntun kita pada iman yang benar kepada Allah, sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar yang mencerminkan iman kita kepada Yesus Kristus. Bagaimana Yakobus 2 ayat 22 mengatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Demikian perenungan firman untuk kita pada saat ini. Saya mengajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami memiliki pengertian yang benar tentang kitab suci, tentang Alkitab, dan kami dapat hidup di dalamnya, sehingga kami semakin dikuatkan dari waktu ke waktu melalui firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.